Halo semua, kembali ditanya padaku. Pada kesempatan kali ini kita mau membahas mengenai pembahasan soal OSN Fisika SMA tingkat kabupaten tahun 2024. Oke, untuk kesempatan kali ini kita mau membahas soal nomor 9 ya. Dua buah bola diluncurkan dari permukaan tanah dengan kecepatan yang saling tegak lurus dengan laju masing-masing V1 dan V2, 2 dan 2 akar 3 meter per sekon. Dan diketahui bahwa sudut peluncuran bola pertama terhadap tanah adalah 30 derajat. Jika diketahui bahwa percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka lama waktu yang dibutuhkan hingga kecepatan kedua bola saling tegak lurus kembali adalah titik-titik sekon. Oke, Oke, jadi di sini ada dua buah bola diluncurkan dari permukaan tanah. Berarti X0-nya sama dengan 0, Y0-nya juga sama dengan 0. Kita anggapnya titik di sini adalah titik 0-nya, gitu ya. Lalu diketahui bahwa V1-nya itu adalah 2 meter per sekon, dan V2-nya 2 akar 3 meter per sekon. Oke, lalu dia untuk bola pertama, sudut peluncurannya adalah 30 derajat. Jadi ini parabola ya nanti bentuknya karena diluncurkan dengan sudut tertentu. Dan di sini 30 derajat, berarti yang ini 30 derajat. Oke. Tapi kedua bola tadi dikatakan bahwa kecepatannya saling tegak lurus. Jadi antara V1 ini, antara V1 dan V2 ini, sudut yang dibentuk adalah 90 derajat. Oleh karena itu, kita bisa cari ini, sudut peluncuran V2 ini berapa? Karena di sini adalah suatu garis lurus, di mana garis lurus itu sudutnya 180 derajat ya. Kalau di sini adalah 30 derajat, di sini 90 derajat, berarti 30 tambah 90, maka nilainya 120. Jadi dari awal ini ke sini 120 derajat. Biar jadi garis lurus, 180 derajat, jadi berapa? 180 dikurangi 120. Berarti sudut peluncurannya V2 adalah 60 derajat. Berarti di sini adalah 60 derajat. Oke. Lalu kita disuruh cari berapa waktu yang diperlukan. Berarti T-nya itu berapa? T-nya berapa ketika kapan? Ketika kedua kecepatannya saling tegak lurus kembali. Jadi ketika V1 dan V2 tegak lurus. Seperti itu ya. Berarti kita tinjaunya secara parabola. Kita tinjau secara parabola. Oke, kita tinjau untuk benda satu. Kita T-nya. Kalau kita jawab, kita tinjau masing-masing benda dulu. Jadi untuk benda satu. Karena ini dibahasnya tentang kecepatan, maka kita tinjaunya dengan kecepatannya. Karena ini parabola, maka kecepatannya ada dua. Kecepatan ke sumbu X dan kecepatan ke sumbu Y. Oke. Ini V1X, ini V1Y. Kayak gitu. Begitu juga untuk benda dua nanti. Benda dua nanti juga gitu. Ada ke sumbu X, ada ke sumbu Y. Karena parabola adalah gerak dua dimensi. Oke, 2X dan juga V2Y. Untuk parabola, kecepatan ke sumbu X-nya adalah V0 kali cos theta. Kayak gitu. Karena ini kecepatan benda satu, maka ini adalah V1 cos theta. Cos theta untuk benda satu. Kalau di sini untuk kecepatan ke sumbu Y-nya adalah
V0 kali sin theta min Q kali T. Karena ini pada benda satu, di V1 kali sin theta 1 min Q kali T. Oke, kita bisa masukkan dari V1-nya adalah 2, di sini 2 kali cos theta 1. Karena ini sudut pelemparan benda satunya 30 derajat, dikali cos 30. Cos 30 itu berapa? Jadi 2 kali cos 30 adalah setengah akar 3. Ini nilainya adalah akar 3. Oke. Lalu untuk V1Y adalah V1 sin theta min QT. Jadi V1-nya adalah 2 kali sin theta satunya adalah sin 30 min Y-nya adalah 10. Y-nya nggak tahu. Sin 30 adalah setengah. Berarti 2 kali setengah min 10T. Maka nilainya adalah 1 min 10T. Gitu ya. Tidak cukup, saya tulis di sini ya. Nanti nilainya adalah 1 min 10T. Itu untuk V1Y. Oke. Sekarang V2X dan V2Y. Sama kayak tadi. Karena parabola, untuk V2X-nya itu adalah V0 kali cos theta. Jadi ini adalah V2 kali cos theta 2. Karena benda 2 itu bergeraknya ke kiri atas, berarti V-nya itu negatif karena dia ke kiri. Tapi kalau misal V1 ini tadi kan ke kanan. Jadi kalau ke kanan positif, kalau ke kiri negatif. Kalau ke atas positif, kalau ke bawah negatif. Gitu ya. Karena ini ke kiri, berarti sumbu X-nya ini negatif. Kita kasih negatif di depannya ini. Maka negatif V2 min 2 akar 3 cos sudut pelemparannya berapa? 60 derajat. Dapat dari sini. Kita tadi udah cari ya. Jadi nilainya adalah min 2 akar 3 kali cos 60 adalah setengah. Jadi nilainya min akar 3. Oke. Untuk V2Y, maka rumusnya untuk parabola adalah V0 sin theta dikurangi C kali T. Oke, berarti V0-nya adalah V2 kali sin theta 2 min C kali T. Berarti V2-nya adalah 2 akar 3 kali sin 60 min Q-nya 10 kali T. Ini kenapa nggak dikasih minus? Karena dia sumbu Y-nya ke atas. Jadi tetap positif ya. Yang negatif hanya ke sumbu X-nya karena ke kiri. Jadi 2 akar 3 kali sin 60 adalah setengah akar 3 10 T. Duanya kita coret, akar 3 kali akar 3 adalah 3 min 10 T. Kita susun sekarang. Berarti untuk waktu tertentu, berarti V1T itu adalah berarti V1X I ditambah V1Y Y. Jadi V1XI berarti V1-nya adalah akar 3 I ditambah V1Y-nya yang ini 1 min 10 T. 1 min 10 T C gitu ya. Untuk V2 V2 ketika waktu tertentu sama berarti V2XI ditambah V2YC. Jadi V2X-nya adalah min akar 3. Dapat dari sini ya, min akar 3 I
ditambah min ditambah akar ditambah V2Y-nya yang ini 3 min 10P gitu ya. Lalu kita tahu bahwa pada titik tertentu nih V1T sama V2T itu V1 sama V2-nya saling tegak lurus. Apa syarat saling tegak lurus? Syarat saling tegak lurus itu dia sudut apitnya, tetanya itu adalah 90 derajat. Sudut apitnya antara V1 dan V2 adalah 90 derajat. Ini sebagai sudut apit. Bicara mengenai sudut apit, maka kita bisa pakai apa? Bisa pakai perkalian vektor. Bisa dot atau cross. Lebih gampang yang mana? Dot apa cross? Kalau misal perkalian dot, itu kita pakainya V1 dot V2 sama dengan V1 kali V2 kali cos. Cos berarti kalau tegak lurus cos 90. Cos 90 nilainya 0 ya. Sedangkan kalau misalnya yang kita pakai cross, V1 cross V2 sama dengan besarnya V1 kali besarnya V2 kali sin theta. Kalau sin 91. Lebih mudah yang pakai dot kan, karena dia sudut apitnya 90, maka yang sisi kiri kita bisa nolkan. Oke, kita bisa pakai perkalian vektor untuk syarat tegak lurus. Saya tandain di sini. Highlight tegak lurus. Ini sudut apitnya 90. Otomatis kita bisa pakai cara perkalian vektor. Tandain sama merah kali ya. Ini kita bisa pakai perkalian vektor. Perkalian vektor. Karena nanti V1 dot V2, V1P dot V2P itu sama dengan 0 kalau tegak lurus. Kayak gitu ya. Ini syarat tegak lurusnya. Kita tandain warna kuning juga ya untuk syarat tegak lurusnya. Berarti ini nanti nyambungnya ke sini gitu ya. Jadi kalau kita kalikan secara dot, ini kita bikin matriks aja. Jadi yang atas X, yang bawah Y itu didotkan dengan yang atas X, yang bawah Y. Jadi untuk V1-nya isinya akar 3 dan 1 min 10P. Kalau yang ini min akar 3, yang V2 min akar 3 sama 3 min 10P. Ini sama dengan 0. Caranya dot, yang atas kali yang atas, ditambah yang bawah kali yang bawah. Ini akar 3 dikali dengan min akar 3, ini ditambah dengan yang bawah kali yang bawah. Bawah kali yang bawah. Berarti 1 min 10T dikalikan dengan 3 min 10T. Oke. Oke, kita lanjutin di sini ya. Oke. Akar 3 kali akar 3, 3 plus kali min, min. Jadi min 3. Ini tadi sama dengan 0 ya, karena dotnya sama dengan 0. Lalu yang suku kedua, kita kalikan secara pelangi. 1 kali 3, ini kali ini, dan ini kali ini. Oke. Jadi 1 kali 3 nilainya adalah 3. 1 kali min 10, min 10P. Lalu ini min 30P. Plus 100P pangkat 2 gitu ya. Sama dengan ini. Berarti di sini min 3 plus 3 habis ya. Habis sisa min 40P plus 100P pangkat 2 sama dengan 0.
kita faktorkan, kita keluarkan 10T, jadi sisanya adalah min 4 ditambah 10T sama dengan 0. Maka kalau kita faktorkan, di sini adalah 10T sama dengan 0, jadi T-nya sama dengan 0, atau yang di sini min 4 ditambah 10T sama dengan 0, jadi 10T sama dengan 4, berarti T sama dengan 4/10, maka nilainya adalah 0,4. Yang kita pakai yang mana? Karena tadi sudah jelas ketika awal itu T sama dengan 0 dia tegak lurus, maka yang ditanyakan adalah waktu kapan lagi dia tegak lurus lagi. Maka jawabannya adalah 0,4 sekon. Kita pakai jawaban yang kedua. Oke, mungkin sampai situ saja pembahasan untuk nomor 9. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan subscribe Tanya Padaku. Terima kasih.